Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا عباد الله معاشر المسلمين والمسلمات والآباء والأمهات والإخوان والأخوات رحمني الله وإياكم أجمعين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala nikmat-Nya. Pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali, berjumpa kembali, dan insyaallah kita akan teruskan pembahasan kita di Panduan Keluarga Sakinah, sebuah buku yang menerangkan dan membahas panduan-panduan ringkas ataupun pengetahuan yang berkaitan dengan keluarga sakinah, di mana kita ketahui bahwa untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus melalui jalan Allah Subhanahu wa taala, di mana setiap orang beriman, muslim dan muslimah, saat melangsungkan pernikahan, berniat membina rumah tangga, maka prosesi pernikahan tersebut dengan cara-cara syariat Islam, sehingga menjadi sahlah pernikahan itu. Namun sangat kita sayangkan banyak di antara pasangan suami istri ketika setelah menikah menempuh perjalanan rumah tangganya tidak melalui bimbingan Islam, baik itu dari Al-Quran ataupun dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga apa yang diharapkan dari awal pernikahan itu terlihat tidak tercapai. Maka dari itu penting bagi setiap muslim dan muslimah, apakah yang telah menikah ataupun yang akan melangsungkan pernikahan, ataupun mereka berencana akan membangun sebuah rumah tangga atau telah terbangun rumah tangga tadi, tetap terus berusaha untuk menimba ilmu semaksimalnya, sehingga benar-benar keluarga yang telah dia bina atau yang dia cita-citakan benar-benar tercapai sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran ataupun yang telah disebutkan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, yaitu membentuk keluarga, membangun, membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Nah, maka selanjutnya di dalam Panduan Keluarga Sakinah dari pembahasan kita masih melanjutkan jenis-jenis pernikahan yang terjadi khususnya di zaman sekarang ini, ataupun jenis-jenis pernikahan yang ada di dalam Islam. Sebelumnya sudah kita bahas bagaimana tentang pernikahan, dan kita masih melanjutkan bab yang ketiga, yakni bentuk-bentuk pernikahan yang terlarang dari sudut pandang syariat Islam.
Pernikahan-pernikahan yang terlarang, yang mana larangan tersebut tujuannya untuk mencegah wasilah keharaman, ataupun larangan tersebut benar-benar pernikahan itu haram ataupun batil, dalam artian batal nikahnya. Atau larangan tersebut yang dimaksud adalah mencegah wasilahnya. Karena kita dapati Islam itu datang tidak hanya sebatas melarang dengan makna mengharamkan sesuatu, tapi mencegah manusia agar tidak masuk kepada keharaman tadi, ataupun memutus sarana mencegah wasilahnya agar tidak jatuh kepada keharaman tadi. Kita sudah sebutkan dari sebagian besar bentuk-bentuk pernikahan yang terlarang di dalam buku ini. Kita ulang sedikit judul-judulnya saja. Di antara pernikahan terlarang yang sudah kita bacakan di sini, kita bahas sesuai dengan urutannya, yakni nikah syighar, nikah tahlil, nikah mut'ah, nikah dalam masa iddah, menikahi wanita pada masa iddahnya, atau menikahi wanita kafir, seorang muslim, laki-laki muslim menikahi wanita kafir yang dia bukan Yahudi, bukan wanita Yahudi ataupun wanita Nasrani. Ini juga nikah yang terlarang, nikah yang batil. Kemudian nikah dengan wanita yang mahramnya atau yang masih ada nasab atau ikatan keluarga, ini juga terlarang. Atau menikahi para wanita yang masih ada hubungan sepersusuan, atau menikahi para wanita dengan menghimpun antara wanita tersebut dengan keponakannya, atau menikahi seorang wanita bersama dia himpun dengan bibinya, atau menikahi seorang wanita yaitu mantan istrinya yang sudah ditalak 3, menikahi wanita yang sedang ihram atau menikah saat melaksanakan ibadah ihram, ibadah haji ataupun umrah, 3 ihram belum selesai, belum tahallul, ini juga terlarang. Kemudian menikahi wanita yang masih ada suaminya, ini pun pernikahan yang terlarang, haram. Demikian juga pernikahan atau menikahi wanita yang terkenal suka berzina, wanita penzina, apakah penamaannya pelacur dan yang semisalnya. Menikahi para wanita dalam satu waktu lebih dari 4, maka harus dilepas, karena maksimalnya mengumpulkan para wanita sebagai istri maksimalnya hanya 4 dalam satu waktu. Yang berikutnya menikah dengan niat untuk mentalaknya. Ini terakhir yang kita bahas, atau yang terakhir kita bahas menikah tanpa seizin wali. Yaitu terakhir ya, insyaallah terakhir yang kita bahas, yaitu menikahi wanita tanpa seizin wali, karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la nikaha illa biwali. Tidak sah pernikahan kecuali bersama wali. Dalam riwayat yang lain disebutkan ayyuma imra'atin lam yunkihha al-waliyu fanikahuha batilun fanikahuha batilun fanikahuha batilun marrat, qalaha marrat. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan wanita manapun yang tidak dinikahkan oleh wali, nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal, kata beliau. Rawi mengatakan beliau mengulanginya beberapa kali untuk menunjukkan taukid, penekanan akan tidak sahnya pernikahan seorang menikahi seorang wanita tapi tidak ada wali. Kalau betul-betul wanita itu tidak memiliki wali, atau terjadi pertengkaran di antara para wali misalnya, maka boleh diwakilkan oleh penguasa. Sebagaimana sabda Nabi SAW, fa in ishtajaru fas-sultanu waliyun man la waliya lahu. Apabila mereka bertengkar,
Dalam riwayat ini disebutkan wa in tasyajaru, jika terjadi perselisihan pertengkaran di antara para wali wanita tadi, karena bisa banyak yang bisa jadi walinya, ya, bapak dan ke atas atau ke samping kakeknya atau saudara laki-laki bapaknya atau ke bawah, ya, anak laki-lakinya, anak laki-laki yang pernah dia susui, anak laki-laki susuannya. Kalau tidak ada mungkin saudara laki-laki dari ibunya, ya, atau paman juga tapi dari arah ibu, banyak. Nah, apabila terjadi perselisihan atau tidak ada walinya, maka Nabi SAW mengatakan sultan waliyun, ya, man la waliyalah, penguasa boleh menjadi wali. Dalam hal ini di negara kita Indonesia, ya, ini yang memang ditugaskan untuk mengurusi pernikahan, ya, ini dari kantor urusan agama dengan surat tugas, ya, dengan surat tugas. Bukan berarti karena dia menjabat sebagai KUA kemudian seenaknya saja dia menikahkan, tapi memang dengan tugas, karena dia memang yang ditugaskan oleh penguasa, maka harus dengan tugas. Atau misalnya di sebuah wilayah tidak ada KUA, nggak tersentuh, tapi ada kepala kampung misalnya, ya, atau pemuka yang memang di sana dianggap ditokohkan sebagai orang tua di kampung itu, sah, ya, jika dia dijadikan wali untuk pernikahan seorang wanita yang tidak ada walinya. Kemudian yang berikutnya, yang P, karena di sini urutannya pakai huruf, ya, penulis memberikan urutannya pakai huruf. Pernikahan yang terlarang yang lainnya, ini yang P, pernikahan wanita muslimah dengan laki-laki non muslim. Nah, ini sebaliknya juga. Kalau sebelumnya pernikahan seorang muslim menikahi wanita kafir selain Yahudi dan Nasrani. Ini dibalik lagi. Ini seorang wanita muslimah menikahi laki-laki kafir. Ya, tidak sama seperti kaum laki-laki, tidak sama seperti laki-laki muslim. Kalau laki-laki muslim masih ada pengecualian. Wanita kafirah, wanita-wanita yang enggak beriman kepada Allah dan Rasulnya, masih ada yang dikecualikan yang boleh dinikahi, yaitu dari kalangan wanita Yahudi ataupun Nasrani. Tapi ini enggak berlaku bagi wanita muslimah. Jangan disamakan. Jangan katakan, oh, wanita muslimah juga boleh menikahi laki-laki Yahudi atau laki-laki Nasrani. Tidak, ya, maka ini tidak boleh. Ya, untuk wanita maka yang menikahinya, wanita muslimah maka yang menikahinya wajib, syaratnya seorang laki-laki mukmin muslim yang telah memeluk agama Islam. Kata beliau di sini, kaum muslimin sepakat bahwa wanita muslimah tidak halal, dalam artian haram, menikah dengan laki-laki kafir. Siapapun orangnya, baik dia seorang laki-laki penyembah berhala, ataukah laki-laki Yahudi, ataukah laki-laki Nasrani, maka haram wanita muslimah menikah dengan laki-laki kafir tersebut. Ya, tidak sah pernikahannya. Demikian berdasarkan nas yang tegas dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. Janganlah kalian menikahkan laki-laki musyrik sampai mereka beriman. Jangan kalian nikahkan laki-laki musyrik datang ingin menikahi wanita muslimah dari keluarga kalian, jangan mau kalian nikahkan. Ya. Kalaupun mungkin ada keluarga kita, wanita muslimah dari keluarga kita, kemudian dia tertarik, kesemsem sama laki-laki kafir misalnya, ya, yang non muslim, maka ya jangan disetujui, dinasihati, ya, dinasihati, kemudian dijauhkan dari laki-laki kafir tersebut. Karena itu penting bagi kita, terutama bagi para laki-laki yang memiliki tanggung jawab, yang di bawahnya ada para wanita yang menjadi tanggung jawabnya, apakah itu anak wanitanya sendiri, anak kandungnya sendiri,
ataukah itu bibinya, ataukah itu ibunya, ya jangan sampai ya bisa saja ibunya mungkin tidak bersuami lagi, atau ayahnya sudah meninggal atau sudah bercerai, ibunya mau menikah dengan laki-laki kafir, maka jangan diizinkan, jangan dinikahkan. Kata Allah Ta'ala, wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Jangan sampai kalian menikahkan laki-laki yang musyrik sampai mereka beriman dulu. Suruh dulu mereka beriman. Ya, seperti yang kasusnya beberapa kali ditanyakan, ya, banyak terjadi laki-laki musyrik, laki-laki kafir dengan tujuan ingin menikahi seorang wanita muslimah, dia masuk Islam. Pada asalnya ada ayatnya ini. Pada asalnya ada ayat yang menunjukkan itu. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, kata Allah. Jangan kalian nikahkan laki-laki musyrik, laki-laki kafir sampai mereka beriman dulu. Maka kita perintahkan dia, kalau kamu mau menikahi wanita ini karena dia wanita muslimah, maka kamu harus masuk Islam dulu. Sehingga dia pun masuk Islam dulu, baru boleh dinikahkan kepada wanita muslimah tadi. Walaupun sebagian terjadi kasus yang pernah ditanyakan, setelah dia masuk Islam lalu dia menikahi wanita muslimah tersebut, tatkala sudah sah terjadi pernikahan, lalu dia tinggalkan si wanita tadi, atau dia kembali lagi kepada agamanya yang lama, dia kafir lagi, maka kita katakan qaddarallah wa masya'a fa'ala. Maka harus dipisah lagi kalau dia murtad lagi. Ya, maka harus dipisah. Ya, baik. Maka kata beliau di sini selanjutnya ayat Allah Ta'ala yang lainnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun Allahu a'lamu biimanihin fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar la hunna hillul lahum wa la hum yuhilluna lahun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian wanita-wanita mukminat yang berhijrah, maka uji dulu. Famtahinuhun Allahu a'lamu biimanihin, dan Allah lah yang lebih mengetahui keimanan mereka. Fa in 'alimtumuhunna mu'minat, jika kalian sudah tahu bahwasanya wanita-wanita itu benar-benar sudah beriman, fala tarji'uhunna ilal kuffar, jangan sampai kalian biarkan mereka kembali lagi kepada laki-laki kafir. Nah itu ya, jadi jangan dibiarkan wanita-wanita yang sudah beriman, jangan dibiarkan diambil sama laki-laki kafir, ikut kepada laki-laki kafir. Ada sebagian kasus seperti itu, seperti yang kita sebutkan tadi, seorang laki-laki kafir musyrik, dia ingin menikahi wanita muslimah, lalu kita katakan kepadanya, masuk Islam dulu. Setelah kamu nanti masuk Islam, silahkan, kami akan nikahkan kamu dengan wanita muslimah ini. Dia masuk Islam, alhamdulillah, lalu dinikahkan, ya, dengan memenuhi semua syarat nikah dan rukun nikah sah, sehingga mereka menjadi suami istri. Berjalannya waktu, kemudian si laki-laki tadi, apakah memang itu rencana awalnya, ataukah dia tidak berencana, akan tapi di tengah jalan kemudian dia tergoda lagi dengan kekufuran sehingga dia murtad lagi, maka jangan biarkan. Fala tarji'uhunna ilal kuffar, kata Allah, jangan kalian biarkan wanita-wanita mukminat ini, wanita-wanita muslimat ini kembali lagi kepada laki-laki kafir, ikut kepada laki-laki yang kafir. La hunna hillul lahum, karena wanita-wanita mukminat, hunna ya, maksudnya di mukminat, ya, la hillun lahum, tidak halal bagi laki-laki kafir, dan sebaliknya wala hum yuhilluna lahun, sebaliknya juga mereka laki-laki kafir itu tidak halal bagi wanita-wanita beriman. Maka kata beliau di sini, kapan saja akad nikah ini dilangsungkan, maka ia wajib dibatalkan secepat mungkin, pisah. Ya, apakah sudah terlanjur menikah, yang tadi awalnya dia masuk Islam, atau memang menikah tapi dengan beda agama, wajib ini dipisah.
Laki-lakinya tetap dengan agamanya, kafirnya. Si wanita juga muslimah ini dengan agama Islamnya. Lalu dinikahkan dengan perbedaan agama tadi. Berbeda tadi kalau kasusnya laki-laki itu bedakan ya. Ini sah pernikahannya. Sekiranya laki-lakinya muslim, wanitanya Yahud atau Nasara, lalu dinikahkan sah pernikahannya. Ya, si laki-laki melamar wanita Nasrani misalnya. Ya, kemudian ada walinya, dinikahkan, si bapaknya menikahkannya. Ya, kunikahkan kamu dengan anak saya, kata si bapak Nasrani ini, si wanita Nasrani, sah nikahnya. Gak harus satu nafas. Ya, karena gak disebut dalam kitab-kitab para ulama, gak disebut masalah nafas dalam ijab kabul. Ya, gak disebutkan di sana nafas. Ya, yang penting itu tadi syarat-syaratnya. Syarat yang paling utama itu kan sebelum menikahi, ya ada 2 mempelai kan begitu, itu pastinya. Jangan bodong kan. Supaya untuk dapat buku nikah saja kemudian nikah bodong katanya di prank kan. Tidak ada perempuannya ternyata kan begitu ya. Ada. Ya, yang jelas yang keduanya ada, sudah jelas-jelas laki-laki dan wanitanya ada. Maka bagaimana agar kedua laki-laki dan wanita ini sah? Ya, penuhi syaratnya. Apa itu? Walinya mana? Wali wanitanya. 2 saksi mana? Ya, ditambah lagi maharnya mana? Apa mahar itu tertunda. Yang penting sudah disepakati apa dulu. Ya, enggak apa-apa tertunda dan enggak apa-apa dia tidak dalam bentuk uang, tidak dalam bentuk barang, tidak dalam bentuk zat, tapi dalam bentuk sifat. Boleh. Yaitu jasa, itu boleh. Ya, dalam bentuk jasa itu boleh, nanti jasanya pun bisa diuangkan. Nah, itu syarat-syaratnya. Kalau itu ada ya sah. Kemudian rukunnya juga terpenuhi. Apa itu rukunnya? Ijab qabul, selesai. Itu rukunnya. Ya, si wali mengatakan saya nikahkan anak saya dengan kamu wahai laki-laki. Kamu saya nikahkan dengan anak perempuan saya wahai laki-laki. Maka kata si laki-laki, saya terima. Nah, begitu saja ya, saya terima. Maka sah. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan 3 hal yang gak boleh main-main. Ya kan? 3 hal yang gak boleh main-main. Salah satunya adalah nikah ini. Ya, talak, rujuk, nikah ini. Gak boleh main-main. Karena main-main sah. Ya, coba-coba kita ya. Tapi udah terpenuhi semua syaratnya. Tapi coba-coba itu udah sah. Ya, kadang ada sebagian kaum muslimin saat melaksanakan pernikahan itu, ya, tidak tahu apakah memang gimana begitu ya. Saya juga sulit mengomentarinya. Kadang ada utusan dari KUA kan begitu ya. Coba-coba. Mana mempelai laki-lakinya ini Pak? Walinya ini. Wanitanya ada nggak? Betul nggak ada di situ? Ada. Saya mau lihat dulu. Nanti jangan-jangan nggak ada. Nah, ini kan saya sebenarnya nggak setuju seperti itu. Ya, ini berarti menuduh kaum muslimin itu dengan tuduhan. Ya, hukum asal orang-orang beriman itu amanah. Tidak boleh kita menuduhnya itu bohong sampai benar-benar terbukti dia itu suka bohong. Kalau saudara kita sama muslim mengatakan ada, kemudian udah diajukan juga, kan sudah diajukan itu. Ada foto-fotonya kan diajukan, ada aktenya, ada ininya. Kok malah nggak percaya? Mana saya lihat dulu kan. Padahal mungkin si wanita adalah wanita yang mungkin menjaga wajahnya, menjaga dirinya, nggak mau dilihat kan begitu. Tapi ya sudah kan begitu. Ya ketika ada ya sudah. Supaya nanti lebih mantap saat ijab qabul, tes dulu ya. Mana Pak sini? Mempelai laki-laki, coba tes. Bapak ucapkan. Ya fulan saya nikahkan kamu ini dengan mahar sekian. Coba jawab. Ya gitu nanti ya, itu sudah sah. Saya terima nikah. Itu sudah sah. Ya, nggak usah lagi nanti dia ijab qabul lagi, itu udah sah. Lihat saja ketika Nabi SAW menikahkan seorang wanita yang awalnya dia menawarkan diri kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya menawarkan diri supaya kamu menikahi saya. Maka beliau SAW melihat dari atas bawah. Nah itu, ya dilihat sama Nabi. Maka Nabi mengatakan saat ini saya belum berhasrat.
untuk nambah lagi. Ya, maka terdiam. Ada waktu itu ada seorang laki-laki yang menawarkan, "Ya Rasulullah, nikahkan saya dengan wanita ini." Tapi dia seorang laki-laki yang pakaian di badannya itu cuma satu saja, cuma sarung aja, badannya telanjang. Itu kisahnya itu. Ya. Maka Nabi mengatakan, "Iltamis, kamu punya maharnya?" Enggak punya ya Rasulullah. Carilah, iltamis walau khataman minal hadid, cari walaupun cincin dari besi, cari dulu. Dia datang, enggak ada ya Rasulullah, enggak ada apa-apa, miskin betul dia. Ini sarung ya Rasulullah, ini aja jadi mahar. Lah kalau itu kamu jadikan mahar, kamu pakai apa? Ya, masa telanjang bulat jalan-jalan, kan itu kan jadi miliknya si wanita. Maka terdiam. Maka dia menawarkan, "Ya Rasulullah." Rasulullah menawarkan, "Kamu ada hafalan Quran?" Ada. Ya, dia sebutkan surat ini, surat ini, surat ini. Ya, itu dijadikan sebagai mahar oleh Nabi. Lalu Nabi menikahkan, "Saya nikahkan kamu dengan wanita ini dengan mahar Al-Quran yang kau ajarkan nanti ke wanita ini." Udah sah. Gak ada satu napas, dua napas. Ya, gak ada coba-coba dulu, gak ada. Ya, sebenarnya Islam ini mudah. Cuma mungkin kemungkinan dari penguasa ataupun dari pemerintah supaya mencegah adanya ya penipuan-penipuan yang berkedok ingin menikah tapi ingin menipu. Habis itu dia lari, sehingga betul-betul harus super ketat. Ya, tapi super ketat kalau bisa ya dipilih-pilih lah. Kalau yang sampai itu kan tidak menyebabkan ini ya, tidak bisa dari situ ada sisi penipuannya. Itu bisa dicegah dengan dimintai keterangan ataupun data-data laki-laki tadi lengkapi dulu. Nah, itu sudah cukup sebenarnya. Bahwasanya dia betul penduduk ini, keluarganya jelas ada bapaknya, ada keluarga ini, itu sudah cukup. Ya, nggak perlu sampai dia tes dulu, dia satu nafas dulu dan semisalnya. Taib, kita lanjutkan di sini. Maka kata beliau di sini, kapan saja akad nikah ini dilangsungkan maka ia wajib dibatalkan secepat mungkin. Jika istri mengetahui hukumnya, maka dia berhak mendapatkan ta'zir. Ini hukuman yang wajar. Ta'zir ini adalah hukuman-hukuman yang dijatuhkan atas pelanggaran-pelanggaran syar'i yang tidak secara tegas disebutkan hukumannya di dalam Islam. Namanya ta'zir. Ya, ta'zir ini diputuskan oleh qadhi ataupun hakim, ya, oleh hukam atau mahkamah Islam yang ada di negara tersebut dari mahkamah Islam. Itu ta'zir namanya. Ya, kalau mencuri kan sudah jelas ada, zina ada, secara tegas disebutkan dalam Islam. Nah, ada perbuatan-perbuatan seperti ini. Ya, seperti perbuatan ini. Jika diketahui ini memang persekongkolan berupaya untuk menghalalkan, padahal sebenarnya sudah tahu bahwasanya hukumnya tidak boleh, diam-diam kemudian menyembunyikan, maka dipisah, lalu si wanita tadi bisa kena hukum ta'zir oleh qadhi atau oleh hakim. Ya, jadi hukum. Apakah itu dihukum denda, ataukah dia hukum penjara, apakah dia dihukum ini dan itu, apakah dia disuruh untuk mencuci toilet seluruh masjid di kotanya, gitu ya. Ya, suruh cuci toilet pokoknya semua masjid yang ada di kota ini, toiletnya kau yang cuci semuanya dalam sebulan ini misalnya, kamu gilir. Ya, ta'zir, hukuman untuk dia biar dia jerah dan tidak mengulangi perbuatan. Begitu pula di ta'zir wali dan saksi-saksi yang mengizinkan berlangsungnya akad pernikahan tersebut. Ya, ada laki-laki kafir. Saya pernah dapati di kampung saya begitu. Ya. Karena mungkin laki-lakinya tadi kafir dan dia tidak mau masuk Islam dulu, karena kan harus masuk Islam dulu, dia tidak mau, dia tetap dengan agamanya, tapi dia memberikan harta yang cukup banyak, tergiurlah keluarga si wanita. Sudah tidak apa-apa. Nah, begitu ya. Sudah tidak apa-apa, lumayan loh, ratusan juta itu dia ngasih. Saya kasih rumah, uang, mobil dan semisalnya, tergiurlah keluarga si wanita. Ya, akhirnya si wanita juga berpikir, iya juga ya, susah juga cari uang sekarang katanya. Ya, kadang seperti itu pertimbangannya. Akhirnya ya sudah, nikahkan saja, dinikahkan. Nah, ini kalau dalam hukum Islam, dalam negara Islam, dalam kepemerintahan Islam yang seperti ini bisa ditangkap, dikasih ta'zir oleh penguasa ataupun qadhi, mahkamah. Ya, bahkan tidak hanya si wanitanya saja, si walinya, keluarganya, saksinya yang terlibat di sana akan dijatuhin hukuman.
Bisa jadi di penjara 10 tahun kan begitu. Karena bermain-main dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Taib. Adapun jika wanita itu dipaksa, nah ini lain lagi, untuk menikah dengan laki-laki kafir, maka dia tetap tidak boleh menyerah supaya tidak terjadi, ya, supaya tidak berlangsung akad pernikahan dengannya. Ya, kalau dia dalam keadaan terpaksa, ya, jika dia mampu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan ya terjaganya dia agar dia tidak disentuh oleh laki-laki kafir tadi, silahkan, agar dia berusaha untuk membatalkan itu. Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li basyarin fi ma'siyatillah azza wa jal, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak boleh taat kepada seorang pun dalam bermaksiat kepada Allah azza wa jal. Ketaatan yang dimaksud sesungguhnya adalah ketaatan pada perkara yang ma'ruf, pada perkara yang baik, yang disetujui oleh Allah, ya, disetujui oleh Nabi kita SAW, dan disetujui oleh hukum Islam yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada manusia, kepada kaum muslimin. Jadi nggak boleh taat walaupun nih orang tua saya yang nyuruh, tidak boleh. Tidak boleh taat kepada makhluk tapi maksiat kepada Khaliq, ayah saya, kecuali dia dalam keadaan terancam darurat dibunuh misalnya. Ini sudah kita bahas, ya, ini sudah kita bahas. Seperti sebelumnya, dia diancam untuk berzina. Ya, pilih zina atau kau dibunuh, maka lebih baik dia memilih berzina, ya, daripada dia dibunuh. Sama semisal dia pilih mana, makan daging babi atau kau dibunuh, maka nggak apa-apa dia dalam waktu untuk menghilangkan darurat yang lebih besar, dia melakukan darurat yang kecil. Ini yang sering disebut akhafu dararain, mengambil darurat yang lebih ringan, ya, karena setiap yang terlarang ada hukum daruratnya. Wa kullu mahdzurin ma'ad darurah, setiap yang terlarang berlaku hukum darurat di sana. Ya, jika ada sebuah darurat dan tingkat daruratnya itu bisa hilang tapi dengan darurat yang di bawahnya, nah, kan begitu kan? Maka ambillah darurat yang di bawahnya, jangan yang di atasnya, ya. Tapi kalau sekiranya dia lebih memilih yang di atasnya, ini pun tidak mengapa, kata sebagian pendapat para ulama. Dia lebih memilih mati daripada dia berzina misalnya. Dia lebih memilih mati daripada dia makan daging babi, maka ini pun tidak mengapa. Tapi Allah Ta'ala lebih sayang kepadanya. Allah memaafkan dia jika dia mengambil perkara yang haram tadi untuk menyelamatkan mudarat darurat, ya. Taib. Karena Allah Ta'ala berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian bunuh diri kalian karena Allah sangat sayang kepada kalian. Allah sayang kepada kalian. Jelas ya. Jadi kalau dia dipaksa maka jangan mau. Pernikahan laki-laki dan wanita seperti ini dianggap batal. Hubungan badan darinya dianggap sebagai zina kecuali dia dipaksa, ya. Dan anak yang lahir dari hubungan mereka merupakan anak zina sehingga dinasabkan kepada ibunya, Allahu a'lam. Ini resikonya. Seorang wanita yang menerima pinangan laki-laki kafir, karena nggak sah itu, berarti hukum anaknya yang hasil dari hubungannya tadi itu dia dianggap zina, dan anak yang dihasilkan tadi dari laki-laki kafir, suaminya yang kafir, yang masih kafir, anaknya tersebut anak zina, dan anak zina dinasabkan ke mamanya, ya, ke ibunya. Kemudian berikutnya itu dia pernikahan terlarang yang lainnya. Q, pernikahan wanita muslimah dengan laki-laki musyrik. Kalau tadi laki-laki non muslim, ya, ini dengan laki-laki musyrik, ya, hampir mirip. Mungkin non muslim itu lebih kepada Yahudi dan Nasrani mungkin. Kalau musyrik, ya, selain Yahudi Nasrani yang betul-betul nyembah matahari, ya, nyembah berhala, atau ateisme sekali, kan begitu, atau komunis, nah, itu tidak boleh, ya, atau tidak percaya sama Tuhan, itu jangan. Atau dia percaya bahwasanya ada dua Tuhan, nah, itu jangan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum." Janganlah kalian menikahkan laki-laki musyrik dengan wanita mukminah sampai mereka laki-laki kafir itu atau laki-laki musyrik itu sampai dia beriman. Karena sesungguhnya seorang budak laki-laki yang statusnya budak dijual belikan, ya, kemudian hitam legam yang nampak cuma bola mata dan gigi saja putihnya, misalnya sampai seperti itu masih lebih baik kata Allah Ta'ala. Wala 'abdun mu'min, seorang budak yang beriman itu masih lebih baik dinikahkan dengan wanita mukminah. Karena dia apa? Karena beriman, walaupun dia masih budak. Abdun mu'minun, ya, wala 'abdun mu'minun khairun min musyrik, lebih baik daripada seorang laki-laki musyrik, walaupun laki-laki musyrik itu lebih menakjubkan kalian. Lebih ganteng, lebih tampan, lebih kaya, lebih, tapi dia kafir, maka masih lebih baik budak yang hitam, kemudian statusnya budak, namun dia beriman kepada Allah, ini masih lebih afdal, lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita masuk yang R, masih urutannya pernikahan yang terlarang. Hanya saja di sini ada perselisihan para ulama tentang sah ataukah tidak pernikahan ini. Ya, ada khilaf para ulama. Beberapa pernikahan yang masih diperselisihkan tentang sah atau tidaknya. Dan pernikahan-pernikahan ini lebih beliau rojihkan pernikahan terlarang. Walaupun ada sebagian ahlul ilm membolehkan pernikahan ini. Apa di antaranya? Kata beliau, yaitu nikah sirri. Ya, ketiga jenis, ada 3 jenis kata beliau. Ada 3 jenis pernikahan yang masing-masing pernikahan ini ya sangat masyhur di zaman belakangan hari ini. Ya, yaitu nikah sirri, nikah misyar, dan nikah urfi. Nikah sir, misyar, dan urfi. Kata beliau nikah sirri. Apa itu nikah sirri? Dari kata sir, rahasia. Ya, lawan dari alaniyah, lawan dari ishar ataupun izhar, yakni sir. Lawan dari jahr, terang-terangan. Nikah sirri yaitu nikah yang diwasiatkan agar dirahasiakan. Nah, ini dia. Itu nikah sir. Namanya saya sudah sir. Ya, namanya saya sudah rahasia. Ya, ini pernikahan yang memang diwasiatkan untuk tidak disebarkan, untuk dirahasiakan, diam-diam aja, nggak usah orang tahu. Nah, maka ada juga yang mengatakan bahwasanya nikah sir adalah nikah yang dilakukan tanpa pengumuman. Jadi menikah, ada walinya juga, menikahkan wanita tadi, ada 2 saksinya, ada maharnya, ada ijab kabulnya, tapi diam-diam aja. Nanti tahu bini pertama, ya kan? Nah, itu dia. Misal contoh seperti itu. Nikah yang dilakukan tanpa pengumuman, sehingga bisa disimpulkan bahwa nikah sirri adalah nikah yang tersembunyi dan dirahasiakan, baik itu atas perintah dari saksi nikah atau yang lainnya. Baik. Nah, di sini kemudian beliau akan menjelaskan macam-macam nikah sirri. Setelah tadi dijelaskan apa itu nikah sir secara definisi, yaitu nikah yang dilangsungkan tujuannya untuk disembunyikan atau dirahasiakan, baik atas perintah orang-orang yang berkaitan dengan nikah tadi ataupun ya tanpa ada atau perintah yang lainnya. Jadi macam-macam nikah sirri. Nikah sirri memiliki 2 macam praktek yang sangat masyhur. Pertama, praktek nikah sirri yang pertama, pernikahan dilakukan kedua mempelai saja tanpa kehadiran wali dan saksi. Rahasia ini, diam-diam, tidak ada wali si wanita.
nggak ada saksi juga. Atau dengan kehadiran wali tanpa saksi, ada walinya tapi nggak pakai saksi. Nggak usah pakai saksi, nanti tahu, ya orang-orang tahu. Misal begitu. Ya, lalu mereka sepakat untuk merahasiakannya. Atau ada saksinya tapi nggak ada walinya. Walinya ustadz. Saya pernah diminta, saya bisa nikahkan kan? Nikahkan siapa? Ini ada 2 orang nggak disetujui oleh keluarga dari kedua-duanya, nggak setuju. Ada walinya, ya ustadz walinya. Lah saya nggak bisa jadi wali saya. Saya bisa jadi wali santri, nggak apa-apa bisa. Saya jadi wali murid bisa, gitu. Tapi kalau wali nikah nggak bisa. Wali nikah itu yang masih keluarga si wanita atau penguasa sekalian. Ya, kalau nanti kepala kampung RT yang jadi walinya, ya ketahuan nanti. Ya berarti nggak boleh dinikahkan dulu. Jangan, tidak sah itu nikah. Nah ada yang seperti itu, ingin langsung seperti itu nggak boleh. Ya, jangan dianggap bahwasanya ustadz ketika dia misalnya ustadz kemudian sudah boleh jadi wali, nggak boleh. Kecuali yang dia nikahkan itu adalah ponakannya, gitu ya, emaknya misalnya, anak perempuannya, kakak perempuannya, adik perempuannya, itu boleh dia jadi wali. Tapi kalau itu bukan siapa-siapa maka nggak boleh dia menjadi wali pernikahan itu, dan itu tidak sah. Itulah dia bagian dari nikah sirri ini. Ini praktek yang pertama. Pernikahan tanpa wali dan saksi, atau tanpa salah satu dari keduanya. Ada saksi saja tapi wali tidak, atau ada wali saja saksinya nggak ada. Ya, karena wajib harus ada 2 saksi. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Nih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan 2 orang saksi yang adil. Nah, itu pun harus yang adil juga. Nabi mengatakan idhofah dari syahidai adlin. 2 orang saksi itu harus adil. Jadi kalau kita nanti misalnya menikahkan wanita, misalnya keluarga kita, yang jadi saksi itu diteliti dulu, diperhatikan. Kalau bisa saksi-saksi itu bersifat adil. Ya. Apa itu sifat adil saksi? Syarat saksi itu harus adil. Apa maksudnya? Ada yang tahu? Antum pernah jadi saksi nggak? Adil nggak? Oh berarti harus yang udah poligami, karena hanya orang poligami yang bisa diuji keadilannya. Apa makna adil? Berakal, muslim. Ada yang lainnya? Nambah yang lainnya, berakal, muslim. Sehingga dia terpenuhi sebagai saksi yang adil. Akal, muslim. Ada yang tahu? Hah? Iya, kan tadi kata Nabi bahwasanya saksi pernikahan itu biar sah 2 saksi yang adil. Apa makna adil di situ? Sehingga dia bisa jadi saksi. Meletakkan suatu pada tempatnya. Iya, HP pada tempatnya. Pada tempatnya. Tidak zalim. Gimana ngukurnya? Kamu zalim enggak? Ayo, coba. Ilmiah, biar tahu ilmunya gitu. Apa kira-kira itu? Dikatakan adil. Apakah cukup syarat muslim berakal langsung boleh jadi saksi? Belum. Nah, ini bukan bertengkar berarti. Tidak condong. Ya, itu kelihatan makna adil gitu ya. Tapi bukan itu yang diinginkan untuk saksi. Lagi yang bisa menempatkan diri di tengah, nggak condong pada salah satu keduanya. Dan tahu yang pernah dengar, pernah bahas, dan yang tahu ya, wah ini nggak adil semua kita ini. Ya ini seorang yang tidak dikenal pembohong, itu dia. Ya, dia memang dikenal bukan pembohong. Kalau dia suka bohong, suka dusta, itu nggak adil, nggak boleh jadi saksi. Ya, makanya perhatikan ketika Allah menceritakan
tentang tuduhan-tuduhan zina di awal surat An-Nur itu. Ya, orang yang menuduh tuduhan keji kepada muslim mukmin yang lainnya dan tidak bisa membawa bukti, nggak bisa bawa saksi, maka jangan pernah dia dijadikan sebagai saksi. Bohong dia. Ya, jadi hati-hati. Ketika ada seorang muslim ketahuan bohong, ini berat jadi saksi, nggak boleh jadi saksi. Ya, nggak boleh jadi saksi pernikahan. Jadi yang jadi saksi pernikahan dengan catatan syahadai adlin, yakni sidq, bersifat jujur. Orang itu jujur. Ya, makanya saya bilang tadi, cari tahu dulu kalau mau jadi saksi nikah. Ini orang ini dikenal pembohong atau tidak, suka bohong atau tidak. Kalau suka bohong jangan, nggak boleh jadi saksi. Jelas ya? Nah, seperti itu. Baik. Jadi Islam itu masya Allah. Makanya ilmu hadis itu dibangun di atas ini, ilmu hadis. Perawi-perawi hadis itu yang dikatakan oleh para ulama hadis ini sahih. Kenapa? Karena orang-orang yang meriwayatkan tadi sampai Nabi SAW ini orang-orang yang dikenal di masyarakat di zamannya, orang yang gak pernah bohong, gak pernah dia dikenal bohong. Maka mereka berani mengatakan sahih hadis ini. Nah itu dia. Ya, makanya ada namanya kitab rijal. Ulama yang sengaja menuliskan di zamannya misalnya. Kalau kita kan nggak mungkin lagi karena hadis sudah dibukukan. Misal saya di zaman ini, ya, saya dapati ada orang-orang yang berbicara hadis, lalu saya teliti dia di kampungnya, lalu saya tuliskan di buku itu, fulan lahir di sini, umurnya pada zaman ini sekian sekian. Itu buku-buku rijal, sehingga orang-orang setelah saya nanti bisa meneliti hadis yang bersumber darinya. Orang ini saya dapati memang jujur, berbakti sama orang tua, sangat kuat hafalannya, tidak pernah dikenal dia berbohong sekalipun, jujur orangnya. Itulah yang dibaca oleh ulama-ulama, itu yang dibaca oleh Syekh Albani. Buku-buku ulama dulu itu yang dia bacain. Makanya dia mentahqiq hadis. Satu hadis dilihatin, oh si fulan ini zaman apa ini, tahun sekian-sekian. Dicari di semua kitab. Oh ternyata orang ini masya Allah bagus. Kedua bawahnya, muridnya yang mendengar dari dia, dicari-cari. Waduh, pernah didapati beberapa kali berbuat kefasikan, pernah didapati joget-joget misalnya. Itu nggak mau para ulama. Kalau didapati si rawi itu suka joget, suka nyanyi, ini coret. Jadi betul-betul hadis sahih itu yang sampai kepada kita itu pengen dijaga sama ulama, sehingga kita kalau mengamalkannya itu nggak ragu lagi, yakin kita, karena dari jalur orang-orang yang jujur. Begitulah. Begitu juga kalau kita berteman, dikenal dia jujur, merasa aman gak kita dengan dia? Aman. Berapa miliar pun uang kita titip sama dia, kita merasa aman, kan begitu kan? Berapapun harta kita titip sama dia aman, karena dia jujur, amanah. Itulah Nabi kita, Nabi SAW. Taib. Itu ya, itu adil. Ya, jadi tidak dikenal dia pembohong dan tidak dikenal dia melakukan kefasikan. Itu kata para ulama. Kalau dia suka berbuat kefasikan, suka pacaran misalnya, suka ya bermudah-mudahan bersama wanita yang bukan mahram, itu kefasikan, nggak boleh. Itu tidak boleh dijadikan saksi pernikahan. Nah itu kata Nabi, la nikaha illa biwali wa syahidai adlin. Tidak sah pernikahan kecuali dengan seorang wali dan 2 orang saksi adil, kata Nabi. Itu dipenuhi dulu biar sah betul-betul pernikahan. Baik. Nah kita lanjut ini. Bentuk praktek pernikahan siri yang pertama ini tadi. Praktek pernikahan seperti ini adalah praktek yang batil, tidak sah, ya menurut para ulama, karena ia kehilangan syarat sah nikah, yaitu adanya wali dan saksi. Tadi kita sudah sebutkan, para ulama menyebutkan di antara syarat sahnya nikah adalah wali dan 2 orang saksi. Tambah lagi juga mahar, adanya mahar ataupun sidaq, ya, ataupun mahar. Adapun apabila pernikahan tersebut dihadiri oleh saksi saja tanpa wali dan mereka sepakat untuk merahasiakannya,
termasuk dari si wali sekalipun, maka ini merupakan pernikahan yang batil menurut jumhur ulama. Ada dua orang saksi, ada si wanita, ada si laki-laki mempelai laki-laki wanita, ada dua orang saksi, ada walinya, tapi diam-diam aja, tidak usah dibilang walinya. Jangan tahu walinya, lalu dinikahkan keduanya ini, nggak boleh, tidak sah pernikahan seperti itu, karena tanpa wali. Nah ini dia nikah sir yang pertama, yaitu merahasiakan nikah tadi dari para wali atau dari kedua-duanya. Nggak ada wali, nggak ada saksi. Ini batil pernikahan seperti ini. Pernikahan siri yang kedua, praktek kedua, pernikahan dilakukan dengan memenuhi semua rukun dan syaratnya. Ya, perhatikan pernikahan siri yang kedua, jenis yang kedua yang dilakukan oleh sebagian manusia. Pernikahan dilakukan dengan memenuhi semua rukun dan syarat, atau syarat dan rukun terpenuhi. Ada wali, ada dua orang saksi, ada maharnya, ada dua mempelainya, ada. Ya, terjadi ijab qabul, terjadi ijab dan qabul. Ada semuanya. Dari mulai ijab qabul, adanya wali dan saksi, tapi mereka semua sepakat untuk merahasiakan pernikahan tersebut. Jangan diberitakan. Nah, begitu. Ya, jangan diberitakan sama istri yang pertamanya. Jangan diberitakan kepada keluarga saya, kata si laki-lakinya. Si wanita juga mengatakan jangan diberitakan sama keluarga saya, tapi wanita ini ada walinya tahu. Ada dua orang saksi. Tapi sepakat mereka. Ya, jangan beritahu keluarga kita, dah biar kita aja yang tahu. Ya. Nah, yang seperti ini bagaimana? Maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat untuk praktek yang kedua ini. Ada beda pendapat para ulama. Jumhur ulama dari madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, jumhur berpendapat bahwa praktek pernikahan seperti ini sah dan hukumnya makruh. Jadi dari sisi kesahannya, keabsahannya sah, akan tapi dari sisi muruahnya, wibawanya, ini pernikahan yang dibenci, hukumnya makruh. Ya. Hal tersebut kenapa? Alasan para ulama, hal tersebut dikarenakan rukun dan syaratnya terpenuhi. Karena nggak mungkin kita katakan tidak sah sementara syarat dan rukun sudah ada semuanya. Ya, sudah terpenuhi semuanya. Nah, itu. Hanya saja para ulama mengatakan ini makruh. Kenapa? Kenapa nggak diumumkan? Karena pernikahan ketika sudah terjadi, ini seharusnya kan diumumkan seperti yang pernah kita bahas. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak ada tuduhan-tuduhan yang keji, tidak ada tuduhan zina kepadanya, memancing orang untuk menuduh dan berprasangka buruk. Nah, ini di sini sisi makruhnya. Ya, memancing orang untuk berprasangka buruk. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW cepatnya beliau melakukan klarifikasi. Saat beliau berduaan dengan wanita di malam hari berjalan, lalu berpapasan dengan dua orang Ansor. Dua orang Ansor langsung berpaling, ketika berpapasan langsung berpaling, cari jalan yang lain. Nabi langsung memanggil keduanya, ala rislikuma, pelankan jalan kalian berdua. Hadihi Sofiyah binti Huyai zaujati. Ini Sofiyah, istriku, kata Nabi. Kedua orang Ansor mengatakan, subhanallah, Allahu Akbar, maha suci Allah, ya Rasulullah, enggak mungkin kami berprasangka buruk. Maka Nabi mengatakan, aku tidak khawatir dengan diriku, tapi aku khawatir syaitan merusak hati kalian. Beliau enggak khawatir terfitnah, tapi yang beliau khawatirkan kalian yang difitnah oleh syaitan. Ya, maka ini dibenci oleh para ulama dari jumhur ulama tadi. Kenapa? Karena dia akan menimbulkan dhon, dugaan, ketika dia tidak mengumumkannya. Apapun alasannya, mungkin alasannya ya supaya nggak diketahui oleh orang-orang, walaupun itu istri pertamanya misalnya, tapi nggak pengen aja, jangan tahu nggak usah tahu. Ya, atau mungkin karena ada permasalahan keluarga, atau mungkin karena dia istri kedua, apapun alasannya. Sah kata para ulama, pendapat yang pertama ini jumhur ulama, namun ini perkara yang makruh dibenci.
Hal tersebut dikarenakan rukun dan syaratnya terpenuhi, juga keberadaan dua orang saksi menjadikan pernikahan tersebut tidak lagi tersembunyi. Nah, menurut para ulama ini tidak bisa lagi dikatakan sir. Kenapa? Karena sudah ada wali dan dua orang saksi. Kata mereka, ini nggak bisa lagi dikatakan nikah sir, nggak bisa lagi dikatakan nikah sembunyi-sembunyi. Kan sudah ada dua saksinya, kata jumhur ulama ini. Kan udah ada dua saksi, udah ada wali. Sir itu kalau memang betul-betul cuma berdua saja, hampir mirip seperti nikah mut'ah. Nah, kalau itu jelas sudah kita bahas keharumannya, nikah berdua saja, bahkan dengan waktu yang seenaknya saja, kan begitu. Ya, nggak ada kata talak, nggak ada waris, nggak ada nasab yang terhubung, udah nikah, udah dapat pisah ya pisah, udah cari lagi. Nggak ada batasan jumlah mau berapa dia nikahin wanita itu. Nah, itu haram, udah kita bahas nikah mut'ah. Kalau ini kan jelas ada walinya, artinya dia harus bertanggung jawab juga. Baik. Karena ada dua orang lebih yang telah mengetahui, maka ini bukan sir lagi. Sedangkan makruhnya pernikahan ini karena ditakutkan akan timbul keraguan terhadap kedua mempelai. Nah, itu yang menjadi makruh pandangan para jumhur ulama ini. Ya, jumhur ulama menganggap makruh karena itu tadi, akan ada pandangan buruk nantinya kepada kedua mempelai. Kok duaan berjalan itu ya? Itu kan bukan bininya ya. Begitu ya. Selingkuh. Nah, kan jelek jadinya. Loh, kok itu anak muda itu, saya tahu itu masih anak muda loh itu. Kemarin tuh baru tamat kayaknya itu. Ya, baru tamat kuliah kan begitu. Selama kuliah itu nggak ada. Itu kok berduaan peluk-pelukan itu. Ya, gandengan tangan itu. Wah, ini ada main, ini ada apa-apanya. Kan jadi tuduhan keji seperti itu. Sementara dalam Islam menuduh zina itu bisa didera, ya kan? Kalau dia nggak bawa bukti, tapi realitanya terpancing untuk nuduh. Nah, itu dia. Jadi dari dua sisi rusak jadinya. Ini yang dibenci oleh para ulama. Taib, madhab Maliki dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa pernikahan itu batil. Nah, sementara sebagian kecil ulama diantaranya madhab Maliki atau salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, mereka berpendapat bahwasanya pernikahan dengan bentuk praktek kedua ini ya, nikah sir yang praktek kedua tadi, yang tidak hanya ya tidak diumumkan tadi, tapi ada wali dan dua saksi, pernikahan seperti ini tetap batil kata mereka. Kenapa demikian? Karena tujuan adanya saksi nikah adalah agar pernikahan tersebut tersebar dan diumumkan. Apa tujuannya ada dua orang saksi yang adil tadi? Kok malah menyembunyikan? Nah, itu dia. Itu lagi jadinya. Itu jadi alasannya. Ya, sementara tadi sudah kita jelaskan apa makna sabda Nabi dua saksi kok diidofahkan dengan kata adil, yaitu jujur, bukan orang yang fasik, tidak dikenal pembohong, tapi setelah jadi saksi kok diem-diem aja. Nah, ini jadi diragukan, ini adil enggak ini dua saksi ini, bisa jadi enggak sah. Maka mereka menganggap apa? Tidak sah, batal seperti ini. Tujuan adanya dua saksi supaya dua saksi ini mengabarkan kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan masyarakat percaya kepada ucapan keduanya. Kenapa? Karena keduanya dikenal jujur, tidak suka bote. Saya dulu bingung apa bote itu ya, awal-awal balik pabrik. Sekalinya bohong terus ya. Bote, apa ya bote? Saya cari-cari, mau tanya malu, kelihatan bukan orang Balikpapan asli ya kan. Mau tanya malu, lama-lama tahu jadinya. Udah bertahun-tahun baru tahu. Oh, baru tahu sekalinya itu artinya. Jadi ini kata ulama yang ini tadi ya, mazhab Maliki dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Apa manfaatnya dua saksi tadi kok justru mereka menyembunyikan itu? Itu nggak usah jadi saksi kalau begitu. Kan saksi itu adil, yang bisa nanti saksi maksudnya karena dia yang menyaksikan itu sah, dia sampaikan sah kan gitu ya kan, dia beritakan loh. Tapi enggak, kok usah diam aja begitu ya. Berarti diragukan ini dua saksi ini kan begitu. Baik. Jika dirahasiakan maka tujuan itu tidak tercapai.
alasan berikutnya juga karena sesuatu yang tersembunyi termasuk dari sifat zina. Ya. Karena di antara tanda-tanda akhir zaman perzinaan dilakukan di tengah jalan, di pinggir pokoknya terang-terangan. Itu tanda dekatnya sudah kiamat. Ya, karena pada asalnya zina itu dilakukan sembunyi, nggak tahu keluarga si wanitanya juga, si laki-laki juga nggak tahu keluarganya, mereka sudah berhubungan. Ini zina. Nah, ini mirip seperti perzinaan kata para ulama. Maka ketika pernikahan yang dirahasiakan itu mirip dengan zina, maka pernikahan itu harus dibatalkan. Ini menurut pendapat yang kedua dari praktek nikah sirri yang kedua tadi. Pernikahan yang ada wali, ada 2 saksi, tapi tidak disebarkan pernikahan itu, disembunyikan. Maka ini kategori nikah sirri juga. Dan ini banyak yang dilakukan juga sebagian kaum muslimin, ya, yang mana mereka khawatir ketahuan, ya, sama istri yang pertama, sehingga mereka melakukan nikah sirri. Nah, ini jadi harus jadi pertimbangan, kan begitu. Seperti yang sudah pernah kita bahas juga. Walaupun kata beliau di sini pendapat yang paling kuat adalah yang pertama. Ini kata penulis. Tapi kalau tanya saya lebih menguatkan pendapat kedua. Ya. Dari praktek nikah sirri yang kedua. Kalau yang pertama tadi nggak usah ditanya lagi, karena memang nggak ada wali, nggak ada 2 orang saksi. Ya. Kalau pernikahan sirri yang kedua tadi, yang ada wali, ada 2 saksi yang adil, maka saya tidak menganggap itu sah pernikahannya. Ya, pernikahan seperti itu tidak sah, sembunyi-sembunyi seperti itu, kecuali ya sudah disebarkan, kecuali sudah diumumkan. Makanya seperti yang pernah saya sampaikan, ada tersebar di medsos itu, lebih baik apa katanya? Minta maaf daripada minta izin. Maka saya katakan, saya luruskan, dua-duanya kurang pas. Ya, dua-duanya kurang pas. Ketika seorang laki-laki ingin menikah lagi, tidak ada syariat yang mengharuskan dia minta izin sama istrinya, dan tidak ada juga keterangan dalam syariat Islam dia harus minta maaf kepada istrinya, karena menikah itu bukan maksiat. Kalau dia betul-betul memenuhi syarat dan rukun, ngapain dia minta maaf sama istrinya? Maaf ya saya nikah lagi, gitu. Tapi kalau maaf ya saya berzina, nah itu, ya itu mungkin bisalah dia minta maaf. Tapi kalau menikah lagi tidak, begitu. Sehingga itu harus diinfokan. Dia hanya menginformasikan saja. Taib ya. Nah, namun penulis di sini lebih memilih pendapat pertama karena itu pendapat jumhur ulama dari mazhab Maliki, ya, kemudian Hanbali, Syafi'i, dan ya mazhab Hanafi, semua jumhur ulama berpendapat itu sah. Hanya saja mereka menganggap perbuatan itu makruh. Karena pernikahan dengan praktek yang kedua ini adalah pernikahan yang sah dan memenuhi rukun serta syaratnya. Meskipun tidak disebarluaskan, hadirnya wali dan 2 orang saksi sudah cukup membuat pernikahan ini tidak lagi bersifat rahasia. Akan tetapi yang perlu diperhatikan di sini, semakin banyak yang mengetahui pernikahan tersebut, maka ia lebih utama. Jadi itu hanya keutamaan saja dilihat, masalah pengumuman. Hukum makruh pun tersemat tujuannya agar jangan sampai pernikahan tersebut membuat orang berprasangka buruk kepada kedua mempelai. Itu dia ya. Itu diantara pencegahannya dari pendapat pertama tadi. Beliau menguatkan pendapat pertama, sah-sah saja, akan tetapi lebih utama itu tetap disebarkan, ya, karena bisa menimbulkan prasangka buruk nanti pada manusia. Tapi kalau sudah disebarkan bukan nikah siri lagi. Ya kan? Itu bukan nikah siri lagi kalau sudah disebarkan. Itu sudah nikah aslinya begitu. Wallahu a'lam. Kemudian kita masuk berikutnya yaitu pernikahan terkini yang dipersisikan oleh para ulama, tadi nikah siri. Yang berikutnya nikah urfi, nikah secara urf. Definisi nikah urfi. Nikah urfi adalah pernikahan antara pria dan wanita dengan memenuhi rukun dan syaratnya yang syar'i, tetapi pernikahan ini tidak dicatat resmi oleh pihak berwenang. Nah, ini nikah urf.
nikah orang kampung pedalaman. Kan nikah kan sana kan? Nah, itu nggak dicatat. Mungkin ada di antara orang tua kita nikah urfi. Ya, ketika ditanya, "Ma, apa, Pak, apa?" Begitu. "Mana buku nikahnya?" "Wah, apa buku nikah buku? Dulu nah," katanya. "Kepala kampung nikahan kita sudah kan begitu. Nggak ada pakai buku-buku." Nah, itu ya nikah urf. Ya kan? Itu dia maksudnya ini, nikah urf. Secara urf nikah. Nah, di sini para ulama menimbang, melihat kalau misalnya pernikahan itu terpenuhi syarat dan rukun, ya sah-sah saja. Ya kan begitu kan? Itu dia intinya. Walaupun tidak tercatat di negara, di pihak berwenang. Bahkan sampai hari ini masih ada yang seperti itu. Ya, ada yang menikah itu. Tapi yang paling banyak yang nikah kedua. Ya kan? Nikah yang kedua nikahnya urfi. Enggak tercatat di KUA, kan begitu ya, di pihak berwenang. Ya. Tapi kalau nikah pertama hampir jarang lah, hampir rata-rata nikahnya tercatat, ya, kecuali yang memang di pelosok pedalaman. Nah, itu nikah urf. Taib. Asal usul penamaan nikah urfi. Pernikahan ini dinamakan dengan nikah urfi karena ini adalah pernikahan yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Islam dari zaman Nabi SAW dan para sahabatnya sampai generasi setelahnya. Kaum muslimin tidak pernah sekalipun memikirkan pencatatan pernikahan. Bahkan mereka merasa nyaman dengan keadaan seperti itu, sehingga jadilah ia sebagai sebuah tradisi yang diakui oleh syariat. Ya, makanya ada dalam kaidah itu ya, bahwasanya al-urfu muhakkam. Urf itu dijadikan hukum. Ketika urf atau sebuah adat, sebuah kebiasaan tidak melanggar syariat Islam. Nah, itu dia. Jadi urf itu bisa jadi hukum. Nah, sama seperti di masa Nabi dan dari masa dulu, dari masa jahiliyah dulu, pernikahan itu tidak dicatat di sisi penguasa. Bahkan sampai di masa Nabi Nabi SAW tidak tahu kalau sahabat itu sudah menikah. Seperti yang pernah saya ceritakan tentang Abdurrahman bin Auf. Nabi nggak tahu dia udah menikah. Cuma Nabi agak curiga, heran gitu ya. Kok di bajunya Abdurrahman bin Auf ada bekas parfum wanita. Nabi mengatakan, apa ini? Astagfirullah, gitu ya. Apa ini? Di bajumu kok ada parfum perempuan? Kan begitu. Nabi heran, apa ini? Maka ya Abdurrahman bin Auf menjelaskan, saya baru menikah ya Rasulullah. Oh, baru menikah. Berarti apa? Nabi nggak tahu. Nabi apakah bertanya sah atau tidak nikahmu? Enggak. Berarti Nabi berhusnudzon nikahnya itu sah. Ya, dengan wali dan 2 orang saksi. Taib, seperti itu. Nah, dan itu banyak terjadi. Mungkin emak-emak kakek kita, nenek kita, opung kita, yuyut kita, ya begitu dulu nikah. Enggak dicatat, tapi dinikahkan dengan sah. Artinya ada saksi, ada wali yang menikahkan, ada maharnya dan seterusnya. Beberapa praktek pernikahan yang batil yang dinisbatkan kepada nikah urfi. Nah, ini yang perlu diklarifikasi, yang perlu dijelaskan. Tadi kita sudah sebutkan bahwasanya nikah urfi itu sah-sah saja. Ya, bahkan itu sudah berjalan dari masa Nabi dulu. Dan orang tua kita, kakek, nenek, yuyut, opung kita kan seterusnya. Ya. Nah, beberapa pernikahan yang batil dinisbatkan kepada nikah urfi. Ada beberapa contoh nikah urfi yang ada pada sebagian masyarakat, akan tetapi ia menyelisihi hakikat aslinya dari nikah urfi. Di antaranya, praktek pertama, akad nikah terjadi antara pria dan wanita dengan kesepakatan khusus serta ijab dan qabul. Akad tersebut tidak dihadiri oleh wali dan saksi dan dilakukan sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan keluarga dan masyarakat. Nah, ini mirip juga tadi ya, hampir mirip juga dengan nikah sirri dengan model yang pertama. Urf seperti ini, kebiasaan seperti ini batil, nggak boleh. Jangan dinamakan ini dengan nama nikah urfi yang sah tadi. Ya, gitu ya. Jangan dinamakan seperti itu, karena ini batil. Praktek kedua, akad nikah terjadi antara pria dan wanita dengan kesepakatan khusus serta ijab dan qabul. Akad ini juga menghadirkan 2 orang saksi sewaan.
ya, menghadirkan 2 orang saksi sewaan atau teman dari kedua mempelai. Akad ini dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan wali, keluarga, dan teman-teman kedua mempelai. Kedua praktek pernikahan di atas apabila diperhatikan kehilangan rukun dan syarat-syarat sah nikah, baik adanya wali maupun 2 saksi. Kedua praktek pernikahan di atas ini batil atau tidak sah dan tidak berhak menyandang predikat nikah urfi. Gak bisa dia dikatakan nikah urfi yang sah. Dia merupakan nikah yang batal karena gak terpenuhi syarat dan rukun. Hukum nikah urfi. Nikah urfi merupakan istilah baru. Pencatatan resmi sebuah pernikahan juga tidak pernah dikenal oleh orang-orang di zaman dahulu. Akan tetapi, pencatatan resmi pernikahan sekarang menjadi ketentuan hukum yang harus dijalankan dan masuk dalam undang-undang sebuah negara. Karenanya, pandangan para ulama berbeda tentang hukum nikah urfi ini. Ya, maksudnya untuk zaman sekarang ini, ketika penguasa ataupun wilayah sudah punya pemimpin sendiri, ya, sudah terbentuk negara-negara, ada aturan-aturan di sana yang mana Islam sangat memperhatikan ketaatan kepada penguasa. Maka bagaimana pandangan para ulama tentang nikah urf ini? Apakah tetap boleh dalam kondisi sudah seperti ini? Adanya peraturan negara harus mencatatkan pernikahannya, tujuannya untuk mengatur dan memberikan ya penjagaan, perlindungan agar tidak ada yang tertipu dan seterusnya. Pendapat pertama, hukum nikah urfi itu sah dan boleh. Ya, para ulama yang berpendapat seperti ini mengatakan bahwa nikah urfi yang memenuhi rukun dan syarat sah sebuah pernikahan dan tanpa dicatat oleh pencatat resmi adalah pernikahan yang syar'i sah dan boleh dilakukan walaupun tidak dicatat di pencatatan negara. Ya, tidak dicatatnya pernikahan ini tidak berpengaruh pada sahnya pernikahan tersebut, meskipun pernikahan yang dicatat secara resmi tetap lebih utama kalau dilihat dari kondisi sekarang ini. Di antara para ulama yang berpendapat seperti ini adalah Syekh Saleh bin Fauzan, Syekh Abdullah bin Sulaiman bin Mani' dan ulama-ulama lainnya. Jadi Syekh Saleh Fauzan menganggap pernikahan urfi walaupun tidak dicatat ya di negara atau di kantor urusan pernikahan, ya, maka pernikahannya sah selama terpenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Pendapat kedua, hukum nikah urfi adalah haram dan terlarang. Mereka yang berpendapat seperti ini beralasan dengan adanya perbedaan zaman antara dahulu dan sekarang, juga banyaknya kerusakan dan fitnah yang ada. Ya, kadang didapati ada sebagian orang tatkala mau memasukkan anaknya ke sebuah sekolah, mau memasukkan anaknya ke sebuah sekolah tinggi, ya, atau ingin mendaftarkan anaknya di ini dan situ, tapi minta dibawakan akte lahir. Akte lahir anak nggak punya. Kenapa? Karena akte lahir juga harus ada akta nikah misalnya, nggak ngurus dia. Nah ini kadang itu sehingga dia menyulitkan. Dari sisi ini mereka mengatakan tidak sah, ataupun banyaknya kerusakan dan fitnah yang ditimbulkan dari pernikahan urfi ini namun tidak dicatat. Pendapat ketiga, hukum nikah urfi adalah sah tetapi pelakunya berdosa. Mereka beralasan bahwa ketika pemerintah sudah mewajibkan pencatatan sebuah pernikahan, maka rakyat harus mentaatinya. Ketika peraturan tersebut tidak ditaati, maka pelakunya berdosa. Jadi ada 3 pendapat dalam masalah nikah urf ini. Adapun pendapat yang paling kuat adalah bahwa nikah urfi yang memenuhi rukun dan syarat-syaratnya seperti ijab qabul, keridhaan kedua mempelai, adanya wali 2 orang saksi, dan adanya mahar, maka itu adalah pernikahan yang sah dan sesuai syariat meskipun tidak dicatat oleh pihak yang berwenang, karena memang tidak ada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang melarang tentang pernikahan seperti ini. Juga dikarenakan pencatatan resmi sebuah pernikahan tidak termasuk dalam rukun maupun syarat sah sebuah pernikahan. Meskipun begitu, kami tetap tidak menganjurkan pernikahan yang seperti ini. Wallahu a'lam.
Ya, walaupun beliau tetap merojihkan bahwasanya nikah urfi itu sah selama syarat-syarat di dalam Islamnya sah, ya, bahwasanya persetujuan kedua mempelai, bahwasanya kedua mempelai itu nggak dipaksa, betul-betul mereka ridho ingin dinikahkan. Kemudian ada walinya, ada dua saksinya, disebutkan maharnya, ada ijab qabulnya, dan diumumkan juga walaupun tidak dicatat di tempat dia tinggal, di penguasa, ya, di negara atau di kantor pencatatan pernikahan, maka nikahnya tetap sah walaupun tetap dianjurkan untuk didaftarkan. Baik. Kemudian yang berikutnya, siapa ini panjang? Nikah misyar. 3 lembar. Kita cukupkan dulu ya. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti kita sambung lagi untuk ininya, nikah misyar ini, karena ini agak panjang pembahasannya. Sekaligus nanti kita masuk kepada tujuan pernikahan dalam Islam. Kita sampai di mana tadi ya? Nikah urfi ya, atau beberapa pernikahan terlarang yang diperselisihkan ulama. Itu tadi ada 3, baru 2 yang kita bahas. Yang pertama tadi apa? Nikah sirri dan nikah urfi. Nanti nikah misyar, ya itu nanti kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jika ada pertanyaan silahkan diajukan. Kalau tidak ada, kita bubaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Ini ada janda bawa anak perempuan, terus ada juga bawa anak laki. Si janda dan si duda nikah. Apakah anak janda dan anak duda ini boleh menikah? Iya. Sebagaimana yang sudah ditanyakan, apabila ada seorang laki-laki bawa anak, perempuan si wanita juga bawa anak, ya, bahasa kita duda dan janda masing-masing ingin menikah dan bawa anak. Bagaimana dengan kedua anaknya? Apakah mahram? Tidak mahram. Kedua anaknya itu tidak mahram. Kedua anaknya boleh menikah. Ya, kedua anaknya itu boleh menikah. Itu tidak mahram keduanya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Dalam konteks laki-laki musyrik ini, apakah yang dimaksud dengan syirik sogir juga atau hanya dikhususkan kepada syirik yang besar saja? Iya. Ya, wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Jangan kalian menikahkan laki-laki musyrik sampai mereka beriman. Dari sini jelas bahwasanya musyrik yang dimaksud di situ adalah syirik akbar. Syirkan akbar, karena di sana disebutkan hatta yu'minu, sampai mereka beriman. Berarti yang dimaksud musyrik dalam ayat tadi adalah syirkan akbar, syirik yang akbar, karena pelaku syirik akbar nggak bisa dikatakan mukmin sehingga dia harus mukmin. Adapun pelaku syirik asghar dia masih dikatakan mukmin. Ya, cuma dhaiful mukmin. Dhaif iman, lemah iman. Jadi seorang mukmin yang berbuat syirik kecil, dia tetap dikatakan beriman tapi lemah iman. Nah, seperti itu. Dan dia masih kategori mukmin yang boleh menikahi wanita mukminah juga. Wallahu a'lam. Ya. Seorang teman dijatuhi talak pada tanggal 31 Juli 2023. Namun dia sudah tidak disentuh suami selama 19 bulan.
sejak ketahuan hamil hingga si bayi sekarang berusia 10 bulan. Saat berkonsultasi dengan KUA, petugas menyatakan dia sudah bukan suami istri dan harus keluar rumah atau bisa. Kebetulan suami sudah meninggal dia. Betulkah dia sudah bukan suami istri seperti pendapat petugas KUA? Iya. Baik. Kalau tadi pisahnya berapa? 31 Juli 2023, itu masih bulan Muharram itu kayaknya. Ya. Itu bulan Muharram. Jadi kita hitungannya itu bulan-bulan Hijriah ya. Kita upayakan menghitung iddah dan ya berkaitan dengan hitungan-hitungan ini itu kita bulan-bulan Hijriah. Ya, jadi kalau itu berpisahnya dari bulan Muharram, kemungkinan itu tengah Muharram dan sudah 13 Muharram, ya itu pertengahan Muharram. Dari situ pisahnya kan? Sudah tidak disentuh itu 19 bulan sebelumnya. Tidak disentuh 19 bulan sebelumnya. Talaknya 31 Juli. Tapi belum talak. 19 bulan cuma 19 bulan belum ditalak itu, cuma pisah. Tidak disentuh. Satu rumah tidak disentuh 19 bulan, lama betul. Baru ditalak kemarin 13 ya Muharram itu 13 Muharram. 19 bulan itu juga hamil. Dalam 19 bulan itu hamil, melahirkan setelah ditalak. Ini anaknya sudah 10 bulan. Tidak, maksudnya dia dalam keadaan hamil itu lahirannya kapan? Lahirannya itu 9 bulan yang lalu. Oh, lahirnya 9 bulan yang lalu sebelum ditalak. Baik. Kemudian diajukan ke mahkamah, ke pengadilan agama. Dikonsultasikan ke KUA, katanya sudah bisa. Masih konsultasi ya. Kalau bisa diajukan ke pengadilan agama. Tapi kalau dilihat dari kasusnya seperti ini, itu tadi makanya saya lihat kalau talaknya itu baru di akhir Juli 2023, berarti tahun ini, itu kan masih pertengahan Muharram. Jadi 13 ya, 13 Muharram. Ini masih baru bulan Safar. Ya, berarti nanti itu dari kalau nanti misalnya normal haidnya, itu juga harus dilihat dia mentalaknya itu dalam keadaan haid atau tidak. Karena kalau wanita dalam keadaan haid ditalak sama suaminya nggak sah talaknya. Jadi menunggu sampai si wanita tadi suci baru dia talak. Sehingga si wanita menunggu 3 kali haid. Setelah 3 kali haid tidak ada kata talak, tidak ada kata rujuk, maka fasakh, pisah. Ya, maka batal akadnya itu lepas. Akad kan ikat, fasakh. Dia lepas. Bukan lagi suami istri. Nah, kalau tadi dia misalnya 31 Juli, maka atau 13 Muharram tadi, harusnya ini kan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Nanti di Rabiul Tsani. Pertengahan Rabiul Tsani itu akhir dari menunggu rujuknya si suami. Baik. Cuma memang di sana para ulama berbeda pendapat ketika suami istri itu berpisah tanpa ada kata talak, berpisah gitu aja. Kalau tadi ini kan mungkin tidak berhubungan, tapi tetap satu rumah, ya sampai dapat anak seperti itu. Maka kasus para ulama mengatakan sekiranya ada seorang laki-laki meninggalkan istrinya tanpa ada keterangan apapun, ya ini para ulama khilaf. Bagaimana hubungan akad mereka itu, status akad mereka itu. Sebagian mereka ada yang membatasi 4 bulan, 6 bulan dianggap putus, sekian bulan. Tapi yang rajih tidak ada pembatasan seperti itu. Tetap itu masih status istrinya, suami istri, sampai jelas bagi keduanya untuk memastikan lanjut ataukah putus, ditalak ataukah tidak.
Ya, cuma ya suami seperti itu berdosa karena meninggalkan istrinya dan tidak memberikan kewajiban-kewajibannya, dia memberikan hak si istri, dia berdosa. Tapi statusnya masih suami istri, demikian. Nah, maka kalau dilihat dari kasus tadi 19 bulan tidak disentuh tapi masih satu rumah, ya belum ada kata talak kecuali tadi ya 13 Muharram atau di tengah Muharram tadi, maka itu belum statusnya pisah. Ya, belum rusak akadnya, masih statusnya suami istri sampai nanti di Rabiul Tsani. Ya, Rabiul Tsani. Tapi kalau sekiranya si wanita ya ingin mengajukan ke pengadilan agama misalnya, bukan ke pengadilan negeri ya, agama biasanya. Ingin mengajukan ke pengadilan agama, maka diserahkan nanti kepada pengadilan agama, dan keputusan pengadilan agama itu dianggap sah oleh Islam. Ya, dianggap sah oleh Islam. Baik, itu saat ini ya mereka lah yang dikatakan pengadilan agama. Demikian. Tapi kalau tadi dilihat itu baru konsultasi, maka saya katakan jika benar seperti ini kasusnya, itu keliru. Mungkin dari pihak KUA-nya bisa jadi kurang mendapatkan keterangan yang lebih jelas gitu ya. Tapi kalau tadi sesuai dengan keterangan seperti itu belum artinya masih statusnya masih suami istri, belum rusak akadnya, belum pisah, karena masih berjalan satu bulan. Ini masih Safar, ya, dari Muharram Safar, Rabiul Awal, tengah Rabiul Tsani selesai, atau dari pertengahan Muharram kemarin, lalu si wanita, si istri dapat haid sekali sampai bersih, ya, tinggal 2 kali nunggu haid lagi. Nah, itu masa iddah, menunggu si suami untuk rujuk. Nanti si istri tinggal mengingatkan saja, Mas sudah sekali haid, ya, masuk lagi, udah 2 kali haid selesai. Ayo loh, sebulan lagi loh, rujuk atau enggak? Ya, 3 kali bisa, tidak boleh lagi satu rumah. Imma si istri yang harus keluar atau si suami yang harus keluar dari rumah itu, atau rumahnya disekap. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Silakan mungkin kalau ada. Mau nanya, bagaimana status pernikahan antara suami istri yang dipisahkan oleh orang tua istri? Dipisahkan oleh orang tua Istri. Jadi dipisahnya itu sudah selama 4 bulan, tapi dari suami tidak pernah jatuh kata talak dan istri belum menggugat cerai. Tapi oleh orang tua istri itu berkata kepada suami bahwa ini nggak bisa disamakan lagi suami dan istri itu. Dan istri ini kata orang tuanya akan melakukan gugatan cerai itu di tahun depan. Dan juga dikatakan kepada suaminya kalau suaminya sudah dapat jodoh boleh menggugat cerai. Itu bagaimana ya kasusnya? Kira-kira alasan orang tua si istri meminta pisah itu apa? Karena orang tua istri itu merasa bahwa suami ini tidak bisa dikasih tahu soal ibadah oleh orang tua istri. Jadi suami ini merasa ibadah yang dilakukan itu sudah benar menurut dia, tapi orang tua istri itu menilai itu belum sesuai dengan apa yang dimau oleh orang tua istri itu. Iya, ya, kasus seperti ini ada saja kan. Ya, intinya tidak secara otomatis akad itu ya putus atau mereka berpisah atau sah perpisahan mereka hanya sebatas dari orang tua si wanita yang meminta, karena pada asalnya hak talak itu ada pada laki-laki. Dia pertahankan atau dia lepas itu kepada laki-laki, bukan wanita. Adapun wanita, hukum asalnya terancam tidak mencium baunya surga, terancam neraka. Wanita hukum asal meminta pisah, meminta cerai bagi wanita, hukum asalnya neraka. Nah, begitu itu hukum asalnya. Supaya wanita tidak bermudah-mudahan minta lepas, kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh Islam.
Ya, alasan kuat. Nah, itu boleh dia. Alasan yang memang diterima mungkin dari sisi mudorot. Suaminya pemabuk, suka mukulin, apa dia minta khulu? Ya, penjudi, penyembah berhala, itu lebih lagi. Atau yang lainnya kan seperti itu. Yang jelas-jelas secara hukum syar'i itu menganggap itu perbuatan yang fatal, dosa besar, maksiat, kekejian. Gak apa-apa si wanita minta dan cerai. Tapi kalau tanpa alas itu gak boleh. Tapi kembali tadi, intinya hak melepas atau mempertahankan ya hubungan suami istri itu pada suami. Orang tua dari istri tidak punya hak atas itu. Orang tua istri gak punya hak atas itu. Orang tua yang punya anak laki-laki memang beda dengan orang tua yang punya anak perempuan. Kalau orang tua punya anak laki-laki, masih punya hak untuk mengatakan kepada anak laki-lakinya, kamu pilih dia atau saya. Ini berat anak laki-laki. Berat. Ya, anak laki seperti itu. Dia masih sayang sama istri, tapi di sisi lain yang nyuruh dia lebih tinggi dari dia. Karena nggak ada suami durhaka sama istri, ya kan? Yang ada itu suami durhaka sama orang tuanya. Jadi orang tua itu masih, karena anak itu, anak laki-laki pada hukum asalnya itu kan anak milik orang tua. Anak itu milik orang tua. Makanya orang tua itu dalam hukum Islam itu tidak bisa dikisos, dibunuh ketika bunuh anaknya. Tapi jangan praktekkan ya, haram dosa. Tapi dalam hukum Islam itu untuk menunjukkan, Allah ingin menunjukkan betapa kuatnya orang tua ini sebagai pemilik anak. Ya, dia dihukum lain gitu, tapi nggak bisa dihukum kisos. Dia dibunuh juga. Padahal aslinya bunuh dibalas bunuh. Ya, Nabi pernah mengatakan kepada seorang anak ketika si anak tersebut menanyakan bagaimana orang tua saya ngambil harta saya. Nabi mengatakan, kamu dan hartamu milik orang tuamu. Jadi itu yang agak berat tadi ya. Maka kalau tadi orang tuanya wanita, nah ini beda. Karena kalau orang tua punya anak perempuan, ketika dia sudah menikah, lepas. Ya, lepas. Makanya ini ada sisi keutamaan punya anak perempuan dan sisi nggak enaknya punya anak perempuan, gitu ya. Sisi enaknya punya anak perempuan, ya begitu ya. Pahalanya besar. Kenapa? Sudah dari bayi dia siapkan, kan begitu kan? Dia siapkan untuk laki-laki asing. Ini orang tua ini. Orang tua yang punya anak perempuan ini capek dari kecil 20 tahun, ya kan? 25 tahun diambil orang. Jadi seakan-akan orang tua itu yang punya anak perempuan seperti bekerja untuk si suami. Lah ya kan, untuk mempersiapkan itu. Tapi kan pahalanya besar. Ini hebatnya. Tapi dia nggak bisa buat apa-apa lagi. Ketika udah dipinang, dinikahkan gitu ya, diambil oleh laki-laki dan sah, si orang tua nggak bisa buat banyak lagi. Dia hanya bisa patuhi suamimu. Nah itu aja. Patuhi suamimu dalam hal ketaatan, bukan dalam hal maksiat. Jelas ya, itu dulu kita. Nah maka ini nggak sah. Permintaan orang tua dari si istri tadi untuk mengatakan kamu udah cerai, ini udah sah ceraimu, nggak sah itu cerai. Jelas itu ya. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya itu harus dipertemukan. Apa masalahnya? Pertemukan dengan hakim, pertemukan tadi ya ke pengadilan agama, itu sudah. Ya. Tapi kalau mensyaratkan bahwasanya tadi ya setahun nanti baru ini, yang ngapain lama-lama? Itu salah lagi kan begitu. Seharusnya permasalahan itu sesegera mungkin untuk diselesaikan. Kalau memang orang tua si istri menganggap ibadahnya menantunya kan begitu ya, ibadah menantunya itu tidak sesuai dengan apa yang dia pahami, maka ya sudah, berdialoglah. Ya, berdialog, kemudian masing-masing menyampaikan argumentasi, menyampaikan hujahnya. Apakah ini sebatas dugaan ataukah memang kekeliruan itu dari sisi orang tua si istri, atau memang betul-betul ya si suami ini atau menantunya tadi yang memang ibadahnya itu menyimpang. Terjadi dialog.
Kalau sudah terjadi dialog, tidak ada titik temu, kemudian ajukan sesegera mungkin ke pengadilan agama. Nanti biar pengadilan agama secara langsung. Saya katakan tidak kepada ustadz. Kenapa? Karena kadang saya beberapa kali menyelesaikan kasus ini itu tidak punya power. Tapi kalau pengadilan langsung punya surat top, langsung punya surat dan akta tadi sudah dipisah. Ada surat bahwasanya akta ini sudah dipisah, kuat ya. Kalau ustadz cuma nasihatin saja, pernah datang seperti itu. Ya sudah sebatas menasihati, habis itu masih tengkar juga gitu. Nggak ada solusi, karena solusinya pisah. Saya bilang, nggak mau pisah juga. Ya nggak ada kekuatan kan? Ya, tapi kalau hakim, mahkamah, pengadilan agama punya kekuatan untuk putus, atau dia punya kekuatan tetap lanjut kalian, gitu ya, tetap lanjut, karena ini tidak memenuhi kriteria untuk dipisahnya akad kalian. Demikian, itu nasihat saya. Allahu a'lam. Adapun menunda sampai setahun gitu ya ngapain? Salah. Kasih usulan kepada yang berkasus tadi sesegera mungkin selesaikan. Kalau itu alasannya berkaitan dengan ibadah. Allahu a'lam bishawab. Silakan. Ada lagi? Kalau tidak ada cukup. Ini seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan dan lahir anak perempuan, dan mereka memutuskan untuk tidak menikah. Bagaimana hubungan anak perempuan itu dengan saudara kandung laki-laki bapaknya? Apakah menjadi mahram atau tidak? Enggak. Bukan. Ya, bukan mahramnya. Walaupun dengan nikah tadi kan, mereka kan menikah secara zina, tetap itu tidak bisa. Yang menjadi nanti mahramnya itu ke ibunya. Kalau ke bapaknya biologis tadi, kalau dia sudah menikahi wanita atau ibunya yang dia lahir dari hasil zina tadi, itu seperti robahim, seperti robika, seperti anak bawaan janda. Ya kan sampai ke bapaknya saja, bukan ke keluarga bapaknya. Nanti kita dimasukkan? Ya. Bahwa satu lagi, apakah berbohong kepada pasangan untuk menghindari konflik itu boleh? Misal menutupi sesuatu agar tidak dicereweti atau dikomentari istri. Kau bilang istrinya akan kuat istri. Bukan pada perkara poligami, lebih ke kegiatan harian. Ya, baik. Ya, ada bentuk-bentuk dusta atau bohong yang dibolehkan, walaupun kita tidak boleh bermudah-mudahan dalam hal ini. Kebohongan saat berperang itu boleh, ya. Berbohong antara dua suami istri, antara dua suami istri yang tujuannya adalah untuk lebih mendatangkan kecintaan, menjaga kelancaran dan hubungan. Ya, bukan bohong dalam artian untuk menghindar dari kewajiban. Bukan itu nggak boleh, itu bohong juga namanya. Ya, jadi sifat bohongnya itu antara suami istri tujuannya itu tadi, bukan untuk menghindar dari kewajiban, tapi tujuannya, atau bukan tujuannya untuk menghindar dari kesalahan, bukan, tapi tujuannya untuk menjaga rasa cinta di antara keduanya. Khawatir nanti menyakitkan hatinya. Makanya banyak para ahli ilmi memberikan contoh seperti hasil masakan istri. Enak mas, wah enak. Gak ada di warung, di restoran mana pun gak ada ya. Serius mas, serius. Baru dia panggil tetangga ya kan. Coba cicip ada suamiku enak betul. Tetangganya baru nyicip langsung muntah. Wah, kamu masih ya kan? Ya, makanya para ulama banyak memberikan contoh seperti itu. Itu tujuannya untuk menghibur supaya pasangan tidak kecewa, bukan untuk menutupi kesalahan diri. Ya, sehingga ditutupin supaya terkurangi hak
si istri supaya si istri memaafkan, dan begitu nggak boleh. Langsung saja jujur mengatakan mohon maaf kalau memang itu kewajiban dia, kesalahan dia. Ya seperti itu. Karena Allah Taala ya wa mazadallahu bi 'afwin illa 'izzan. Tidaklah Allah memberikan tambahan dari maaf itu kecuali kemuliaan. Jadi nggak ada malu ya mas. Artinya bukan bertambah hina, bukan sebuah kehinaan ketika minta maaf. Justru itu kemuliaan ketika minta maaf. Ya, bukan minta maaf tadi bukan ya. Itu bukan kemuliaan, itu salah aja di dalam tempat. Tapi ya, jadi itu yang dimaksud berbohong yang dibolehkan. Bukan tadi berbohong misalnya untuk menutupi kesalahan, berbohong untuk menghindar dari kewajiban, ya, atau yang sifatnya seperti itu. Nah, tapi tujuan bohong tadi bukan, ya, pada istrinya cantiknya kamu ini kan begitu ya. Ya, kamu walaupun baru selesai masak masih tetap wangi kan begitu ya, masih tetap cantik kan begitu, itu menghibur dia. Nah, itu boleh. Allah Satu Ustaz. ya. Jika ayah sudah meninggal tapi masih ada kakak ayah dan saudara laki-laki, aksarnya siapa yang jadi wali dan lebih baik? Satu lagi, lebih baik akan nikah di tempat perempuan atau di tempat laki-laki karena beda pulau. Syukron jazakallahu khairan Ustaz. Ya, lebih utama untuk jadi wali itu ayah ke atas, ayahnya ayah ke atas kakek, ya. Kalau tidak ada ayah, tidak ada kakek, tidak ada ayahnya ayah, nggak ada samping saudara laki-laki ayah atau ayah yang sehubung dengan ayah, pamannya ayah, ya, karena itu masih hukum kakek, ya, pamannya ayah atau saudara laki-lakinya kakek, ya, kan ini kan ayah tiga, maka ke atas. Nah di atas itu kakek atau saudara laki-laki kakek. Nah gitu ya. Berarti saudara laki-laki kakek kan berarti paman dari ayah almarhum kan begitu. Nah itu ke atas, itu didulukan. Kalau tidak ada baru nanti saudara laki-laki ayah, nah, itu atau saudara sepersusuan ayah laki-laki. Baru nanti ke bawah, ya, anak laki-lakinya atau cucu laki-laki. Kemudian yang kedua tadi apa? Di mana tempat akan, ya, akan nikah? Di mana tempat yang lebih utama? Di keluarga, di tempat mempelai laki-laki atau mempelai perempuan. Allahu a'lam bishawab. Sejauh ini saya belum mendapati ada dalil secara khusus yang menyebutkan tempat yang lebih utama untuk melaksanakan akad nikah, apakah di kediaman mempelai, di keluarga mempelai laki-laki atau perempuan. Saya belum dapati ada dalil khususnya, maka dikembalikan ke urufnya. Bagaimana uruf kita di Indonesia? Mungkin beda dengan negara. Kalau di negara kita Indonesia, urufnya itu lebih terhormat, kelihatan terhormat jika akad tadi dilakukan di rumah keluarga mempelai perempuan. Nah, itu uruf. Makanya saya katakan al-urf muhakkam. Ya, uruf itu bisa dijadikan hukum selama memang dalam syariat Islam tidak ada dari hukum khusus yang membatalkannya, maka kita katakan itu jadi hukum. Sehingga di rumah mempelai wanita itu lebih utama. Bahkan di masjid sekalipun bukan tidak ada keutamaan. Ada sebagian orang, ya kalau sekedar pengen ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau karena dorongan bahwasanya langsungkan akad nikah di masjid itu lebih afdol dibandingkan di rumah, dibandingkan di warung atau di hotel, nggak ada dalilnya. Jelas ya, tidak ada dalilnya yang mengutamakan ya prosesi akad nikah di masjid lebih utama. Tidak ada dalil. Ketika tidak ada dalil, maka kita katakan hukum asalnya tempat untuk akad nikah mubah atau disesuaikan dengan Jelas ya. Yang penting ya di tempat-tempat yang bukan terlarang kan begitu. Ya, bukan tempat yang terlarang. Itu boleh. Allah. Terakhir Satu. iya, pas kan. Sama tadi pertanyaannya Pak D atau saudara laki-laki.
Pak D atau saudara laki-laki Pak D itu Pak Pak D, betul. Pak D lebih utama daripada saudara laki-laki. Bismillah Ustaz, bagaimana selaku tetangga menegakkan nasihat ada tetangga yang awalnya menikah dengan suami yang menolak, berjalannya waktu suami kembali ke agama semula, bahkan memaksa anak-anaknya masuk ke agama non-Islam. Dan belakangan untuk menghindari pertentangan yang sengit, si wanita sepertinya juga mengikuti agama suami, walau awalnya sudah berusaha keras menolak. Bahkan sekarang sudah menampakkan secara terang-terangan acara keagamaan Islam di rumahnya. Perlukah kita sebagai tetangga menasihati atau kita diam saja? Perlu nasihati. Kalau status kita tidak ada hubungan kekeluargaan dengan tetangga kita, ya, karena Nabi Allah Taala mengatakan dalam Al-Quran, ya, al-jar ya bil janbi wal jar bil junubi. Ada tetangga dekat, ada tetangga jauh. Para ulama tafsir mengatakan tetangga dekat maksudnya tetangga tapi masih karib kerabat. Ada tetangga tapi tidak ada hubungan keluarga. Nah, apabila tetangga tersebut tidak ada hubungan kekeluargaan, lalu terjadi kasus seperti yang ditanyakan tadi, maka nasihati terus. Bahkan seharusnya dari awal dia dinasihati agar lebih kuat, lebih mempertahankan anaknya, pertahankan terus. Ya, memang di antara kekurangannya di negara kita secara khususnya tidak memiliki kekuatan yang seperti itu, karena lebih kepada hukum hak, kan begitu ya, lebih mengangkat itu hak asasi. Ya, kan bebas ya, hak asasi manusia untuk pindah sana pindah sini. Tapi kalau dia secara hukum Islam, nah ini kan dibunuh. Ya kan dibunuh. Murtad itu kan dibunuh. Ya, hukumnya di dalam Islam ini. Ya, siapa saja yang kalian dapat keluar dari agama, maka waktu kata Nabi, silakan dibolehkan untuk bunuh, kata Allah Taala, kata Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi untuk saat ini kita tidak bisa menempuh itu, karena kita tidak punya kekuasaan, tidak punya kekuatan, maka solusinya kita terus menasihati dia. Kalau sudah terjadi seperti itu, justru si istri malah lebih terlihat condong kepada suaminya yang murtad tadi, maka dan dia masih bertetangga dengan kita, sering-sering kita nasihati dia, kita datangi dia, kita ajak kembali dia supaya kembali lagi kepada